Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jamaah maghrib sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah yang mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala karena hanya karena kasih sayangnya, kemurahannya kita oleh Allah bisa diberikan kebaikan untuk menambah pahala lewat sholat jamaah yang dilanjutkan taklim di Masjid Darussalam yang insya Allah penuh barokah ini. Mudah-mudahan niat kula panjenengan saking dalam ikhlas lillahi ta'ala dan dicatat sebagai dari Allah Ta'ala sebagai amalan yang diridhai. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian Allah, saya ingin keluar dari topik yang sudah saya tetapkan pada pekan-pekan yang lalu tentang akhlak. Kita masih bicara akhlak kepada Allah yang ada 10 macam ya. Nah ini sesuai dengan kondisi zaman, kondisi informasi yang mendesak. Dalu niki kula jeneng matur dan panjenengan bahwa Islam itu agama yang sempurna. Seluruh masalah kehidupan itu ada jawabnya di dalam Al-Quran. Termasuk kalau panjenengan dalam waktu dekat ini akan memilih pemimpin. Nah ini PPT ini saya buat kurang lebih 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Tapi karena itu Quran dan hadis, insya Allah tetap aktual. Aktual itu artinya masih sesuai dengan hal-hal yang kita butuhkan saat ini. Jadi tetap aktual. Tuntunan Quran, hadis, tuntunan agama itu tidak ada yang tidak ada yang namanya outdated. Jadi sudah yang lalu itu nggak cocok untuk sekarang. Nah, kalau tuntunan agama, Quran dan hadis itu tetap aktual, merupakan tuntunan yang terbaru dan sesuai dengan kondisi zaman. Walaupun sudah 10 tahun yang lalu, ya menjelang pemilu juga, maka tetap aktual. Yakni tentang memilih pemimpin. Yang dimaksud pemimpin di sini adalah aulia. Itu bisa berarti kawan dekat kita, kawan tersayangi kita, atau yang mewakili diri kita pada suatu event atau sesuatu keperluan, atau yang memimpin kita. Dalam ranah Rasulullah, jika kalian bepergian 3 orang, ambillah salah satu, jadikan pemimpinnya. 3 orang itu harus ada pemimpinnya. Ibarat penumpang dalam satu mobil, sini wong telu. Sapa saya mengarahkan dalam perjalanan ini 1 orang. Biasanya kalau keluarga, ya pemimpinnya ya bapak itu. Kalau sampai 2, bapaknya kebetulan karena nyetir ya, pemimpin 2, sisi boleh. Mas belok kiri, mas bingung sopirnya. Pemimpinnya pasti bingung. Saya pernah perjalanan dari Malang ke Probolinggo pada tahun-tahun sekitar tahun 90-an, 94. Kalau pagi Senin pagi itu saya bawa mobil saya menuju ke Probolinggo. Saya senang ya, sebelum
duduk ya, malam Probolinggo berangkat jam 4, pulangnya jam 5, sama dengan orang Surabaya. Dulu kalau naik bus ya, kondektur sudah tahu kalau kondektur itu mengeluarkan ballpoint yang ballpoint untuk nulis itu yang warna merah, itu berarti pelanggan, bayarnya separuh. Orang yang berangkat setiap kali PP ya, itu pakai spidol yang warna merah. Nah, setelah punya mobil sendiri, kalau saya punya carry ya, itu ngampiri nanti teman-teman ketemu di mana? Ketemu di Arjosari. Saya nyopir sampai Probolinggo. Ada suatu saat teman saya itu juga seorang sopir, duduknya di sebelah sopir. Habis itu kayak menjadi pemimpin juga. Ayo maju, roto kiri, roto jejak. Sopir jadi bingung, tentu bingung. Sopir kan kita beri kepercayaan saja. Sopir juga pengen kecelakaan, sopir juga tidak ingin sakit, sopir juga tidak ingin tubrukan. Nah, kebetulan kalau mobil jari itu kan tidak ada bonetnya, tidak ada moncongnya ya. Jadi jarak 1 meter gitu ya. Yang bukan nyopir itu dia sudah takut itu. Sedangkan sini sudah ngantar-ngantar mengambil jaraknya. Suatu saat akhirnya saya mau sampai tak mau nyopir iki ya. Sopir jajar sopir itu akhirnya banyak komando pemimpinnya loro. Tentu Bapak yang nyopir pernah merasakan semuanya. Percayakanlah pada mereka yang memimpin. Pemimpin itu yang nyopir itu juga tidak ingin kecelakaan, tidak ingin kesakitan, tidak ingin bermalas-malas untuk mencapai tujuan. Podo karena cuman perasaan kita saja yang tidak bisa dikendalikan sehingga kita seolah-olah menjadi pemimpin bagi yang lain. Nah sekarang memilih pemimpin ini Bapak sekalian, monggo kita cari apa tuntunan agama kita. Apa yang menjadi pemberi komando pada kita, yang kita percayakan untuk menangani urusan kita, yang kita pilih untuk menjadi pemegang tongkat komando bagi masyarakat termasuk kita sendiri. Dasar Quran hadis. Posisi pemimpin sangat strategis karena menjadi lokomotif bagi penggerak kemajuan. Ayo maju, ayo stop. Di sini dulu kamu nunggu. Ayo sekarang maju, lewat di sini. Melakukan timi karena tempatnya licin misalnya. Itu pemimpin, penggerak, lokomotif. Ya. Di sini misalkan ada lingkungan RT, RW. Kalau umatnya ada pemimpin namanya ranting, tingkat desa, tingkat kelurahan, ranting. Kalau pemimpinnya tidak punya inisiatif untuk gerak, anggotanya juga diam. Kalau ketua RT, ketua RW tidak punya inisiatif untuk memakmurkan lingkungannya, rakyatnya juga diam. Tidak ada kerja bakti. Loh, ketua RT, ketua RW tidak pernah merintah. Melihat sesuatu yang tidak indah saja sudah tenang saja. Misalkan semacam itu. Maka sifat luhur pimpinan harus ada di atas rata-rata. Tidak hanya sifat luhur, kepandaian seorang pemimpin itu juga harus di atas rata-rata. Jadi sifat luhur pemimpin, semangatnya, kearifannya, akhlaknya, kemampuan manajemen, wawasan, optimisme, kepatuhan beragama, semua harus di atas rata-rata. Misalkan ketua takmir ini, ya, lalu rantau jamaah, kok sering menegur orang yang tidak jamaah, nggak akan pernah berhasil. Nggak tahu lewat jamaah sholat, dan kok nonton sholat. Kamu sholat ini, kamu di sana, nggak tahu situasi yang sebenarnya. Kemudian pimpinan menjadi personifikasi nilai-nilai. Seorang pemimpin, seorang ketua takmir itu menjadi perwujudan aturan yang ada di dalam masjid ini.
Misalkan ya, orang yang baru datang jamaah itu datanglah pada shaf yang pertama. Karena apa? Kanjeng Nabi dawuh salat yang terbagus itu ada pada shaf yang pertama. Kanjeng Nabi dawuh seandainya jamaah itu tahu pahala tentang shaf pertama, maka mereka itu akan berebut bahkan minta diundi. Ayo diundi sekarang siapa yang berhak mendapatkan shaf barisan yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, Kanjeng Nabi dawuh kalau sholat itu ada sutrahnya, batas depannya. Kalau di depan itu masih kosong, batas sutrahnya itu ada tembok depan ini. Yang kedua, shaf yang kedua ini. Yang ketiga di belakang, batasnya mungkin di belakang, sutrahnya berupa cangkang. Apa sutrah itu maksudnya? Batas waktu kita sujud biar tidak dilewati orang. Kanjeng Nabi dawuh lebih baik menunggu 4 hari, mengatakan 40 hari, ada yang menunggu 4 tahun dan seterusnya, daripada melewati di depan orang yang sholat. Maksudnya pas batas sutroh itu. Kenapa begitu? Asli ini kan dawuh Kanjeng Nabi kados niku. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali kalau panjenengan masuk masjid ambil sholat pada shaf kedua. Shaf kedua itu artinya mengkapling depannya itu untuk dirinya. Kenapa? Karena orang tidak boleh melewati di depan itu. Untuk menuju shaf pertama, wis kolang kalingan karo sing mengambil baris kedua. Yang di shaf pertama itu tidak harus yang paling tua, tidak harus yang paling senior, tidak harus yang paling faqih, tidak. Kecuali hanya yang di belakang imam. Di belakang imam itu harus yang faqih di antara jamaah yang ada. Karena apa? Dia bisa mengkoreksi kalau imam salah, atau bisa menggantikan imam kalau imamnya batal. Kanjeng Nabi menata begitu ya. Jadi kaplingnya sudah ada orang sholat jamaah. Tolong jamaah di sini karena semuanya sudah pada ngaji, penuhi dulu shaf pertama. Shaf pertama, sutranya adalah tembok paling depan. Jangan mengambil shaf kedua, artinya mengkapling tempat sholat di depannya. Kata Rasulullah, janganlah kalian seperti orang Yahudi, punya 3 sifat yang harus dihindari. Apa? Pertama, suka mengkapling masjid. Itu zaman ya, Rasulullah belum diangkat sebagai Rasul. Ka'bah kita itu dikapling-kapling oleh orang-orang, termasuk lebih banyak Yahudinya. Di kaplingannya itu depannya ada patung-patung yang mereka puja. Sifat pertama, suka mengkapling masjid. Aku gak ini bukan kui. Tidak boleh. Yang kedua, lek sholat senengane cedut-cedut. Awas bagus-bagus. Nyeduti driji. Allahu Akbar, benar-benar cekluk. Ada apa tidak? Kadang-kadang. Nek ndak ngerti yo gak apa-apa. Saya kan harus pirsa ngeten iki, ojo suka cedut-cedut jari. Jangan suka cedut-cedut jari koyo omnya. Yang ketiganya adalah dia kalau berdoa bergerak-gerak seperti boneka. Nek donga goyang alor gitu. Ada betul? Tidak ada banyak. Terutama waktu tiga la ilaha illallah. Sebetulnya aslinya ya, itu Imam Al-Ghazali bukan gerakan kanan kiri, bukan, tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bentuk ke kiri, ke tengah terus ke atas, ke kanan, ke tengah terus ke atas. Aslinya begitu. Tapi kita tidak ngerti gerak la ilaha illallah, gerak itu. Nah itu kebiasaan orang Yahudi. Lebih baik berdoa itu, berzikir itu rasakan
hadirnya yang Maha Akbar di depan kita. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Rasakan Allah di depan kita, itu yang Maha Akbar di depan kita. Nah, itu kalau pimpinan menjadi personifikasi nilai-nilai yang ada di situ untuk ditiru oleh jamaahnya. Yang keempat, pemimpin adalah figur yang kita patuhi. Kalau kita sudah mengangkat seorang pemimpin, seorang ketua, ketuanya ngendikan apa? Menentukan kewajiban apa yang harus kita ikuti. Jangan kita bantah. Yang baru saya sampaikan. Waktu itu ya ada beberapa wasiat Rasulullah. Sehingga saya ada 9 wasiat Rasulullah. Salah satunya, janganlah engkau memberontak pemerintah yang sah. Nah, termasuk di sini pemimpin kita itu kita harus patuh pada mereka kecuali hal-hal yang bertentangan dengan agama. Tidak ada kepatuhan pada orang kalau itu memang bertentangan dengan tuntunan agama. Nah, ini posisi pimpinan pada 4 poin yang kami sampaikan. Seorang pemimpin itu kemana tujuannya? Dalam membawa pengikutnya. Al-Quran menyatakan bahwasanya kalau seorang kelompok orang atau kelompok masyarakat yang berdomisili suatu perdikan, suatu lahan, suatu tempat, dia itu menjadi orang yang muttaqin, maka Allah akan menurunkan kesejahteraan baik yang datang dari langit maupun yang muncul dari bumi. Artinya apa? Seorang pemimpin itu membawa yang dipimpin menuju kepada orang yang muttaqin. Ini yang setiap Jumat ini disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Araf 96. Monggo kita bahas bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jelas ini tugas pemimpin kita itu menuju kepada orang muttaqin. Jika sekiranya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, pastilah kata Allah, kami akan melimpahkan pada mereka berkah yang datang dari langit dan dari bumi. Yang datang dari langit itu apa? Mulai sinar matahari, mulai hujan, mulai angin dan sebagainya, itu membawa kebaikan. Dan yang muncul dari bumi itu apa? Tanah yang subur, air yang tetap mengalir ada dibutuhkan manusia, tumbuhan yang makmur, subur dibutuhkan oleh yang hidup di muka bumi. Berarti tujuan pemimpin itu membawa kepada masyarakat yang dipimpinnya menuju kepada muttaqin. Sampai di sini jelas Pak sekali. Pokoknya pimpinan itu nek ngajak dumateng takwa niku insyaallah insan. Karena apa? Allah yang menjanjikan. Tapi ingat, jika pimpinannya itu mendustakan ayat-ayat, maka mereka akan diberikan kesulitan, siksa yang disebabkan perbuatannya itu. Soalnya mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan tafsir dari Al-Quran tentang
Tapi setelah makmur ternyata mereka melupakan Allah, berbuat kesyirikan. Maka tanah-tanah yang subur akhirnya menjadi tandus. Yang muncul di situ bukan tanaman buah-buah lagi, tapi hanya muncul tanaman sidr yang pahit. Surah An-Naml akan disebutkan di sana. Kalau tiba-tiba yang muncul bukan lagi tanaman yang menyenangkan, tapi hanya alang-alang ya, dan tanaman yang berduri. Kalau di pantai namanya kelampis ya. Kelampis, kemudian tanaman-tanaman yang lain yang tidak bisa membawa kemakmuran bagi pemiliknya. Jadi orang-orang yang tidak bertakwa akan celaka dengan dirinya sendiri. Kemudian di dalam surah Al-Maidah 51, orang beriman dilarang memilih pemimpin dari Yahudi dan Nasrani. Ini dulu yang dihebohkan oleh Ahok. Minta seingat di panjenengan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Wa may yatawalla minkum fa innahu minhum. Innallaha yahdil qauman dhalimin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu. Nah, ini aulia di sini diartikan pemimpin. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi pemimpin, maka seluruhnya termasuk golongan mereka. Ini Bapak sekalian yang saya maksud, pemimpin kita itu hanya pemilu itu. Mboten dangu malih kula panjenengan pasti setiap 2 tahun 3 tahun sekali memilih yang namanya ketua RT, ketua RW. Di Malang ini saat-saat sekarang ya, itu masih ada yang berakhir pilihan RT RW yang 3 tahun. Bulan Maret waktu habis nanti untuk diserah terimakan, atau ada yang bulan Juni. Setelah itu perda yang ada itu menyebutkan jabatan menjadi 5 tahun, sebabnya 3 tahun. Setelah itu nanti menjadi 5 tahun. Jadi nanti setelah bulan Maret itu ada ketua RT dan ketua RW yang terpilih itu menjadi 5 tahun. Otomatis kalau panjenengan setelah ini bulan Maret milih RT RW yang usia kepemimpinannya 5 tahun sekali untuk bisa dipilih ulang. Persis nanti pilihannya legislatif, presiden juga begitu. Oleh karena itu kita harus paham ya, jangan memilih Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin kalian. Ingat sekali lagi, kalau ada orang 3, sing siji Muslim, sing siji Nasrani, sing siji Yahudi, kebetulan si Muslim ini rada dedeng, orang titel, orang cukup. Sementara yang Nasrani dan misalkan Hindu atau Buddha, ini kurangnya pandai, titel, doktor atau profesor. Kalau dalam hukum ini yang non-Muslim ini di setip dulu, tinggalkan satu, walaupun dia itu seorang yang kurang terdidik. Nah, nanti kalau dia dipilih sambil dinasihati untuk menjadi lebih baik. Kenapa? Paling tidak yang Muslim ini akan punya rasa takut kepada Allah. Panjenengan kerso dalam Quran namanya Fir'aun, Haman, itu termasuk orang tadi, termasuk orang yang terkaya. Satunya lagi, sinten? Korun. Kuncinya gembok dari pabriknya, gudangnya itu harus diangkat orang 10. Ya kan? Seberapa itu ya? Mereka itu orang kaya kan orang pandai, tetapi karena tidak beragama, mereka membawa kegiatan-kegiatan yang penting Raja Fir'aun itu senang. Akhirnya rakyatnya yang menderita. Jadi dalam hal ini Musa, ya, walaupun itu orang melarat
menantunya juga dari orang yang barat pula, dia bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang di saat itu. Masya Allah. Nah ini kalau panjang sami ini zaman Ahok, baik itu di Bengkulu maupun di Jakarta. Mestinya orang yang beragama akan memilih yang Muslim dulu, yang non-Muslim tinggalkan, disetip dulu. Mereka kurang pandai Pak, kurang cakap, tidak terdidik. Nanti sambil berjalan itu orang-orang yang dekat dengan mereka diharapkan mampu membimbing menuju yang lebih baik. Kenapa begitu? Lalu tujuannya agama mantan kok ya? Tontonan agama kan semacam. Jadi yang non Muslim dipikirkan dulu, kita pilih yang Muslim. Termasuk orang sekalian penjenengan makin pilih ketua RT, ketua RW. Ini penting nih. Termasuk ketua PKK ibu-ibu, ketua Dasawisma. Itu juga begitu. Jadikan semuanya yang kalian semua dipilih oleh masyarakat, oleh umat itu untuk ladang ibadah sosial. Panjenengan memimpin masyarakat menuju kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, itu sudah merupakan ladang pahala. Nah, terusnya dipilih Bapak Ibu warga zaman ini, ojo orang sing menolak. Pak Agus tak dari ketua RW tak pilih, mau aku raiso aku. Loh, dengan orang ini tahu apa aku lulusannya sama aku tadi. Jangan pikir itu kalau dipilih, oke saya bismillah. Ibu-ibu juga begitu. Lah masyarakat itu harus dokter, harus profesor. Aku dipilih menjadi ketua Dasawisma. Jangan pikirkan itu. Aku dipilih masyarakat. Ayo bismillah. Ladang pahala. Bapak-bapak yang lain juga begitu. Ketua RT, ketua RW dipilih. Silakan lakukan itu semuanya. Kalau bisa itu panjenengan dipilih karena kepercayaan masyarakat kepada panjenengan. Saya pesan buat sekalian ya. Orang itu tidak akan pernah memilih kita sebagai pemimpin kalau kita, keluarga kita tidak dinilai sebagai yang lebih baik daripada mereka. Katakan Pak Ladik dikenal sebagai, maaf ini kamu saya, ditokohkan, dianggap yang tua, dihormati. Kalau ada apa-apa kami juga diperhatikan. Tidak mungkin saya dipilih, dihormati, dituakan begitu kalau dalam keluarga saya itu saya berbuat tidak baik. Misalkan aku senang muring-muring pada anak istri, saya berbuat marah yang tidak terkendali kepada keluarga saya. Tidak mungkin seorang dianggap orang terhormat kalau keluarganya saja sudah berantakan. Ini perlu diingat bagi Bapak calon ketua RT atau calon ketua RW. Bisa paham ya Pak, Ibu? Penting ini, jadi yo nopo carane kalau panjenengan bisa dihormati, dinilai sebagai orang yang baik oleh warga sekitar kita. Sehingga kalau panjenengan ini orang pilihan ketua RT, ketua RW itu bisa dipilih sebagai ladang ibadah. Pak ketua RT, kok Pak pinarah? Wonten dawuh napa kok jangan sama tidak niki iku lho. Sampah dengan sampah itu buat disamponi. Wah, Bapak Ibu panjenengan jamaah Masjid Darussalam Sholihin nek barangkali api yang diparani. Nah, itu. Terus kemudian panjenengan pasti tidak izin. Pak RW kok wonten dawuh napa izin? Aku mau bilang kene kok krungu nangis bro-bro iki nyampung. Oh niku napa aku lagi digeriki mergo masuk angin. Umpamane kan panjenengan tidak kerja Pak RW monggo. Kehormatan yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidak baik. Kehormatan atau penghormatan yang tidak mungkin didapatkan oleh orang yang tidak baik di lingkungannya. Masya Allah Pak sekalian. Jadi kalau panjenengan ditokohkan secara umum ya, karena kebaikan panjenengan dihormati ngalor ngidul ngetan mulane oleh anak-anak maupun yang sepuh. Orang dihormati karena kemuliaan itu, Masya Allah.
Tidak gampang untuk mendapatkan. Betul tidak gampang mendapatkan. Makanya lakukan yang terbaik. Lek panjenengan kebetulan kali ahli agama, panjenengan dan ketua RT, ketua RW, ayo mbok ngaji kalau ini masjid Darussalam iki Darussalam ono pengajian untuk anak-anak jadi pinter pengajian itu. Nah, kepada yang lain juga ini Bang Anggur Pak, TV dengar kursi dengar TV, ayo ngaji nih Darussalam maghrib sampai isya. Tambah ilmu di usahamu tuwek kowe. Ono apa-apa ki awake dhewe ilmu iki. Nek panjenengan jadi ketua RT, ketua RW ajak-ajak ngoten tiyang mantuk-mantuk. Kate gak gelem iku sungkan, ya nek gelem iki Pak matur diparingi kersa, nggih kula nderek. Coba panjenengan gak dadi ketua RT, ketua RW. Derajatmu apa ngajak-ngajak aku? Akan mengatakan begitu nanti. Beda kehormatan orang itu kita menjadi pejabat sosial dengan yang tidak. Itu bukti ya. Makanya raihlah untuk menjadi kepemimpinan di masyarakat kita. Setidak-tidaknya panjenengan menjadi yang terbaik sebagai kepala keluarga, pemimpin. Syukur kalau yang menjadi terbaik dari warga setempat menjadi ketua RT. Syukur kalau ketua RT terbaik dipilih menjadi yang RT lainnya, nah menjadi ketua RW. Syukur lagi kalau sudah jadi ketua RW terkenal karena kebaikannya dipilih menjadi ketua LPMK yang akan menetapkan ini pembangunan di sana perlu dibantu, mengusulkan kepada pemerintah kota untuk mendapatkan bantuan di gorong-gorong sana perlu, kemudian jalan sana perlu di Makadam, karena perlu di paving, itu menetapkan. Ya jamaah, ikut Darussalam, Masya Allah, pemikirannya baik-baik kok untuk masyarakat. Panjenengan bersama ketua LPMK nggak ada proyek baik untuk terlibat diri. Kata Bapak Ibu, yang mereka tidak patuh agama, kalau ada kegiatan proyek itu ya apa caranya boleh untung. Bukan ya apa pekerjaan diselesaikan dengan baik. Kenyataan fakta. Itu masih kepentingan sosial. Kalau sudah kepentingan pemerintah, ya apa caranya aku mendapatkan banyak dari membuat sulitnya orang lain. Omongannya yang berkaitan dengan perizinan. Penjelasan besok kalau tulisan ternyata polisi di Indonesia itu paling korup di Asia Tenggara, paling korup di Asia Tenggara. Paling tidak korup itu di Brunei. Masya Allah. Oleh julukan kok paling jelek, menyakitkan. Itu juga viral ya. Di sini adalah kalau panjenengan sampai memilih berusaha untuk menjadi tokoh masyarakat karena kebaikannya. Nah ini tadi dari kelanjutannya, memilih pemimpin tidak boleh meninggalkan orang yang beriman. Golek orang sing imane apik dhisik sapa? Al-Quran surah Al-Imran 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika fa laysa minallahi fi syai' illa tattaqu minhum tuqa wa yuhadzirukumullahu nafsan wa ila Allahil masir. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpinnya dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali mereka sebagai siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah meringankan kalian terhadap diri siksanya, dan hanya kepada Allah kalian kembali. Maksudnya, pulau panjenengan bisa memilih ya, non muslim atau non muslim atau orang yang tidak beriman kalau sifatnya siasat. Di belum lama ini di Manado, ya di Manado, itu di sana ada kelompok ormas sosial yang namanya Mangumi. Itu
remaja-remaja, orang yang mudikat-mudikat dari pemuda Nasrani. Yang kemarin ada demo damai dari orang-orang Islam mendukung Palestina. Mereka keluar membawa senjata, maka orang-orang mendukung Palestina ada yang dipegang, digebui sampai mati. Kemudian malam harinya orang Islam mulai paham tentang itu, mau dikerutuk, tapi polisi sudah lebih dahulu mengamankan. Di Manado. Itu di mana-mana orang Islam itu kalau minoritas itu menjadi bulan-bulanan. Panjangan Islam tidak hanya gerakan pakaian orang Islam yang menutup aurat pakai mukena, itu saja sudah di istilahnya itu di apa ya? Bukan di prank, ya diseksa. Di India mayoritas itu ada orang Islam di sekitar satu mereka sampai hari ini dipotong bulunya, lehernya dipotong, jadikan satu. Setelah dari berbagai negara di dunia itu memprotes, baru mereka itu lalu pemerintahnya mendukung itu. Siasat maksudnya kalau demi keselamatan nyawanya dia tidak boleh konfrontatif. Itu demi siasat. Milih, bukan milih orang Islam, bukan milih orang beriman. Kalau sifatnya siasat, itu boleh. Maksudnya demi keselamatan jiwanya. Itu dalam surah Al-Imran ayat 28. Nah ini yang penting lagi nih, surah Taubah ayat 23. Orang beriman jangan memilih orang-orang dekatnya untuk menjadi pemimpinnya, untuk menjadi orang kepercayaannya, menjadi walinya, kalau dia lebih utama kekafiran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya alladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa man tawalla minkum fa ulaika humul zalimun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu menjadi pemimpinmu, menjadi walimu. Jika mereka itu mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu menjadikan mereka pemimpin, maka mereka orang-orang yang zalim. Zalim itu menuju kepada kegelapan. Kegelapan bukan berarti cahaya, tapi kegelapan imannya, kegelapan hatinya. Ingat saja. Terus kalau panjenengan makin dan milih ketua RT, ketua RW, walaupun itu bapak kita atau saudara kita, pak kita, paman kita, kalau dia lebih mengutamakan kekafiran untuk menjadi ketua RW, RT, jangan dipilih. Wah itu dulurku itu menyalon ke ketua RW, mau aku kami. Ikut dulurku itu menyalon ketua RT, mau aku kalian mendengai kami itu. Tidak ada. Mengutamakan kekafiran itu berarti kalau ada pilihan ini patuh pada tuntunan agama dan satunya tidak sesuai dengan tuntunan agama, dia memilih yang bukan tuntunan agama, itulah yang mengutamakan kekafiran daripada tuntunan agama. Misalkan nanti orang ketua RT kok ngajak ayo nakalan tahun baru kita mulai nanti bakar-bakar ketua RW ini ngajak. Itu tidak ada bagi mereka-mereka itu untuk mengutarakan, untuk merayakan tahun baru. Ingat Bapak Ibu sekalian, kok pesan mau. Jangan ada anak-anak kita yang keluar malam pada lebaran bisa lebih dari jam 9. Kalau sekitar pinggir jalan lihat kan, tapi jangan ada yang sampai malam. Ingat ya, kalau nanti majalah Muslim yang pernah saya baca, perkawinan dini itu banyak terjadi karena perselingkuhan tahun baru dan Valentine Day. Karena apa? Pengajuan di pengadilan agama untuk kawin dini itu sekitar bulan Mei Juni. April Mei Juni. Berarti kalau selingkuhnya bulan Januari itu Februari, Maret, April, Mei, Juni. Hamilnya sudah 4-5 bulan. Waktu ini kita gede. Malu orang tuanya mengajukan pada pengadilan agama. Sementara anaknya masih kelas 2 SMP. Kenapa? Senang banget saya bapak ibu, banyak sudah
ndelok namanya setahun sepisan ngono jatuh wis. Ya wis pergi dengan lain jenis. Akhirnya ya tadi bulan Mei Juni bunting. Hati-hati makanya Mas sekalian, kalau punya anak perempuan jangan sampai dilepas pada malam tahun baru dan Valentine Day. Nah sekarang sudah jam 7 sebelum saya akhiri, kan jam 7:04 ya kita masuk Isya. Mungkin sebelum diakhiri wonten ing badhe nunduk pirsa untuk kita diskusikan bersama. Monggo silakan. Ibu-ibu, monggo bapak-bapak. Ya Pak Gus, monggo. Waalaikumsalam. Di tempat saya itu melakukan baru itu diadakan pasar. Apa kita boleh berpartisipasi atau kita nggak usah itu? Kalau basarnya itu memanfaatkan masyarakat setempat itu untuk kemanfaatan masyarakat setempat, karena masyarakat itu ada yang pinter masak, ada yang pinter dodolan macam-macam, dan masyarakat itu berkenan, ya bisa diikuti, tapi ya, tapinya ya, nah, mungkin daripada lumoanto ya, dia membawa kebaikan hanya di kampung itu saja. Ditimbang-timbang antara manfaat dan manfaat ya, antara kebaikan dan keburukan. Kan ada itu ya, sekarang malam tahun baru nanti di Kotija itu ada pengajian umum di sana. Ada 3 ustadz yang akan muncul di tahun baru. Ada Ustadz Toherlut, ada Ustadz Ketua PDM dan Ustadz Ubay. 3 di sana malam tahun baru. Itu membawa agar anak-anak tidak pergi ke jalan-jalan, melumpuk di situ untuk memberikan kemanfaatan, termasuk basar kalau daripada keluar bagus. Wonten malih Bapak? Iya Pak. Masih sebenarnya dalam KRT yang di mana saja itu memang memilih sosok pimpinan itu harus yang paling tidak seideal mungkin. Ya. Cuman permasalahannya itu bukan hanya ideal saja, tapi balas dendam. Artinya orang yang sok vokal, sok ngomong malah dipasrai. Padahal dia belum tentu punya kepandaian tertentu yang untuk membackup di kepentingan KRT-an atau KRW-an. Biasanya seperti itu. Yang ngomong pilih. Betul itu ya. Jadi ada yang begitu, termasuk tempat saya dulu. Jadi begini Mas sekalian. Nek panjenengan kebetulan yang sepuh sudah dituakan, tolong sampaikan, jangan sampai kita memilih orang lain sebagai pemimpin kita, ketua RT, karena sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Mereka yang akan kita percaya memimpin kita. Perlu bicara semacam itu. Termasuk saya bicara waktu di kampung. Wong sing gak tahu betul dipilih malah kemarin saya ada marah kepada salah seorang pemuda muslim itu memilih, karena tempat saya itu ada sekian gang ini milih sopo, gang ini jago kiasan juga sopo. Ada pemuda muslim Nuro ya, itu mengatakan wong Nasrani dijagokan. Di tempat saya itu banyak Cinanya juga. Kalau sampai Nasrani ini nanti dipilih oleh Cina, ketua RT akan mendapatkan itu. Walaupun sebelumnya itu sebelum untuk mencalonkan saya berikan beberapa tuntunan Quran. Mereka malah menjawab, kita dalam memilih pemimpin tidak boleh membeda-bedakan, harus adil, ini kan negara demokrasi. Nah, iso nasihati. Nah, demokrasi hati-hati sekalian. Demokrasi ini negara Islam sudah mengakui sekarang. Kalau 15 tahun yang lalu ada kelompok organisasi Islam di Indonesia yang menyatakan pemilu demokrasi itu tauhid. Nanti mireng namanya. Sehingga Pak, mereka itu tidak pilih belangko. Akhirnya apa? Suaranya diambil oleh orang-orang non-muslim. Seperti sekarang ini negeri Ethiopia itu dipimpin oleh orang-orang non-muslim. Akhirnya apa? Pemerintahnya itu sekarang menghancurkan masjid. Negeri Irak
setelah Saddam Hussein diturunkan paksa oleh Amerika. Di sana banyak orang-orang yang anti-Islam. Akhirnya apa? Orang-orang Islam yang pahamnya menganggap pemilu itu togut, ajaran setan, tidak akan memilih. Akhirnya sekarang di Irak itu yang memimpin orang Syiah. Di Indonesia itu juga hampir. Rata-rata waktu itu orang-orang yang maaf ya, ini kelompok dari teman-teman Salafi. Termasuk di tempat saya sana di cabang Subur. Saya waktu menjadi ketua cabang, ada waktu itu perbedaan antara hari rayanya Muhammadiyah dengan raya pemerintah. Nah, ranting setempat melayani untuk sholat id di lapangan kedua-duanya. Yang sesuai Muhammadiyah dilayani karena memang pemuda Muhammadiyah sana. Yang sesuai pemerintah dilayani. Kebetulan salah satu teman ini yang menjadi khotib pada saat hari raya sesuai pemerintah itu dari teman tadi Salafi mengatakan apa? Rasulullah bersabda bahwasanya besok ada umatku yang tidak mau masuk surga. Karena apa? Mereka Islam tetapi tidak mau pada sunnah. Contohnya orang yang menetapkan tanggal bulan Hijriah itu dengan hisab. Jadi dianggap itu yang menggunakan hisab itu adalah bukan umatnya Rasulullah. Karena zaman Rasulullah belum ada namanya menetapkan tanggal secara hisab. Keblinger ya. Rasulullah sendiri mengatakan ya, umat saya saat itu belum ada yang paham tentang ilmu falak. Sementara Quran menyatakan bahwasanya perputaran matahari terhadap bumi, bulan terhadap matahari dan bumi itu sebagai alat hitung. Di Al-Quran kan banyak itu. Mengambil kesimpulan yang salah. Indonesia pada 15 tahun yang lalu teman-teman itu ya, waktu itu umumnya dari teman-teman ya yang mengaku Salafi kan. Tapi mereka menetapkan hal-hal misalkan hari rayanya begini-begini dan seterusnya. Akhirnya mereka tidak milih dan mengatakan terus terang itu, oh janganlah pemilu, togut, demokrasi itu togut. Rasulullah tidak. Pokoknya mereka katanya Rasulullah kalau tidak pernah nulis itu, mereka itu termasuk orang yang tidak menuntut Rasul. Termasuk tadi pemilu. Jadi kalau pemahaman akidah, pemahaman tentang dalil-dalil perlu kita lebih cermat lagi. Agar apa? Tidak mudah mengkafirkan orang. Orang yang pemilu kafir. Akhirnya apa? Kayak tapi ya dipimpin oleh orang-orang yang non muslim. Masjid-masjid sekarang digemburi untuk dibuat bukan lagi sebagai masjid, sholat di lapangan. Irak juga demikian, banyak masjid yang digemburi, masjid yang dikuasai dari Syiah. Saya kira itu cukup Bapak ya. Monggo pengajian berikut kita tutup serangan kali ini dalam Abdul Aziz. Subhanallah, alhamdulillah, syarul astagfirullah, wassalamualaikum